Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Taib, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan apel tausiah. Ya. Tapi sebelum itu Ustadz mau mendengar semangat dari siswa dan siswi, ikhwan dan akhwat terlebih dahulu ya. Yang ikhwan dulu. Seperti biasa, ketika Ustadz mengucapkan kaifa halukum, maka jawabannya ada bi khairin, alhamdulillah ya. Ayo yang ikhwan, semuanya menjawab ya. Yang ikhwan, kaifa halukum? Ana bi khairin alhamdulillah. Thaib. Yang ikhwan siap untuk mendengarkan tausiah? Siap ya? Siap. Kalau siap, barisnya yang rapi, mulutnya dikunci dan tidak ada yang mengobrol ya. Kemudian yang akhwat ya, ketika Ustaz bertanya kaifa halukun, maka jawabnya ana bi khairin alhamdulillah. Ayo, kaifa halukun? Taib. Yang akhwat sudah siap mendengarkan tausiah? Siap ya. Kalau siap, barisannya diluruskan, tidak ada yang mengobrol dan mulutnya dikunci ya. Taib. Ustaz mulai. Sesi yang pertama yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Rifat Irsyad Zurkanain dari kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah malhaqqah wa ma adraka malhaqqah. Kazabat samudu wa adum bil qari'ah fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma adu fa uhliku birih sarsarin natiyah saharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nahlin khawiyah fal tara lahum min baqiyah wa jaa fir'aunu wa ma qablahu wal mu'tafikatu bil khawiyah fa'asaw rasula rabbihim fa'adahum ahzatar rabiyah inna lamma taghal ma uhamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tazkiratahu wa ta'iyaha uzunu wa'idah fa'iza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah wa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah yawma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah
Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzu faghullu summal jahima sallu summa fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illal khati'un fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim ma huwa biqaulika syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tazakkarun tanzilum mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratul lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sebelum Ustadz lanjutkan ke sesi yang kedua, yang ikhwan masih ada yang bercanda ya. Kalau siap mendengarkan tausiah, tidak ada yang bercanda ya. Masih banyak yang bercanda. Kalau masih ada yang bercanda, Ustadz belum lanjut ya. Ya ikhwan. Taib, sesi yang kedua yaitu ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Basauli. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol hadirun, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk ikhwannya kaifa halukum? Alhamdulillah. Untuk akhwatnya kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi
tentang keutamaan tilawah Al-Quran, ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini keutamaan yang pertama ya, membaca Al-Qur'an mendapatkan pahala yang besar. Mendapatkan pahala apa? Pahala yang besar, ganjaran yang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan itu Allah ganjar 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi berapa huruf tuh? Alif lam mim. 3 huruf. Gimana dengan bacaan yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi pahala yang besar dalam membaca Al-Quran yang pertama apa? Satu huruf dibalas satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan itu ganjarannya 10 kali lipat. Jadi semakin banyak kuantitas jumlah yang kita baca dan kualitasnya, maka semakin banyak juga pahala yang akan kita dapatkan. Mau dapat pahala yang banyak? Mau masuk surga semuanya? Mau. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena pahalanya sangat banyak. Dan Al-Quran itu tidak membosankan. Contohnya surah Al-Fatihah. Selalu kita baca, kita ulang-ulang. Minimal berapa kali tuh? 17 kali ya. Subuh 2 rakaat, Zuhur 2 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Tuh. Minimal dalam sehari semalam tuh kita ulang-ulang surah Al-Fatihah. Bosan apa enggak? Tidak. Yang ada justru kita ingin mendalami lagi. Ingin tahu artinya. Ya, jadi ketika sholat memahami artinya. Ya, Al-Quran itu Kak, semakin di dalam itu semakin indah. Seperti halnya lautan. Lautan ketika kita semakin ke dalam makin indah. Itulah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat, ya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan yang pertama ya. Keutamaan yang pertama keutamaan membaca Al-Quran pertama ya, pahala yang besar. Mendapatkan pahala yang besar. Dosa yang kedua, dapat menghapus dosa. Di sini ada yang nggak punya dosa? Ada nggak yang nggak punya dosa? Nggak ada. Kita semua pasti berdosa. Ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al insanu makanul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dia bertaubat kembali kepada Allah. Dan keutamaan yang kedua dari Al-Quran adalah, ya, dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanata yudhibus sayyiat. Sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghapus dosa. Nah, sama halnya membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran adalah perbuatan baik, amal soleh, betul? Betul. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, maka akan Allah hapus dosanya. Ya, seperti Nabi SAW bersabda ya, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata hasanah tamhuha. Dan ikutilah ya perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Nanti perbuatan yang baik tersebut akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Ya. Jadi pertama apa tadi keutamaan membaca Al-Quran yang pertama? Mendapatkan pahala yang besar, yang banyak. Per huruf hitungannya. Ganjarannya 10 kali lipat. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Dan yang ketiga, yaitu
Al-Quran akan membela kita nanti di yaumil qiyamah. Mau nggak dibela sama Al-Quran? Mau ditolong oleh Al-Quran nanti di yaumil qiyamah? Mau. Ya, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan menjadi syafaat, akan menjadi pembela kita di yaumil qiyamah. Sekarang saja kalau ada yang nolong kita, bantu kita, kita senang nggak? Senang? Kalau kita lagi kesusahan dibantu oleh abi atau umi kita senang? Senang. Lagi kerjain PR susah banget nih PR-nya. Ada tugas susah dibantu oleh umi sama abi senang? Senang kan? Apalagi nanti di yaumil qiyamah setiap orang akan ngurusi dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Karena nanti akan dihisap, dihitungkan, dimintai pertanggungjawaban seluruh amalnya. Nah, maka pada saat itu Al-Quran akan menjadi pembela kita. Kita pasti akan bahagia. Ya, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran keempat yaitu Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mau menjadi orang yang terbaik? Mau menjadi pribadi yang sangat baik? Maka salah satunya adalah banyak mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran. Nabi-nabi, anak soleha, para nabi dan para rasul yang jumlahnya banyak, yang paling mulia siapa di antara nabi dan rasul tersebut? Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Salah satunya karena beliau menerima Al-Quran, mujizat terbesar Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini terus bermanfaat sampai dengan yaumil qiyamah, sampai sekarang bisa kita nikmati mujizat ini. 12 bulan dalam Islam, dari Muharram, Safar, apalagi? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Terus apa lagi? Rajab, Sya'ban, apalagi? Ramadan, apalagi? Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah. Ada dari 12. Ya, Zulhijjah, Zulqa'dah. Dari 12 bulan yang Islam ini ada satu bulan yang paling mulia. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi mulia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Salah satu dari keutamaan bulan Ramadan adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Ya. Dan malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak. Ada satu malaikat yang mulia. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Salah satunya karena dia menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh, ya, contoh beberapa yang mulia karena dengan Al-Quran. Oke, perhatikan. Apalagi kita ya, para siswa, dengarkan anak-anak soleha di SDI aja kita menghafal Al-Quran. Berarti ketika kita sedang menghafal, kita mengulang-ulang kan? Betul? Agar hafal kan? Nah, itu pahalanya banyak kan nih? Insya Allah banyak ya. Maka semoga kita terus semangat untuk membaca, semangat terus untuk menghafal, ya, semangat terus untuk murojaah. Dan semoga kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga firdausnya, dan kita dapat memberikan mahkota di surga kepada kedua orang tua kita. Allahumma amin ya. Saya ulangi, ada 4 keutamaan membaca Al-Quran yang sebenarnya banyak sekali keutamaan yang lainnya. Tapi saat ini saya hanya menyampaikan 4 saja. Yang pertama apa? Keutamaan yang pertama, mendapat pahala yang banyak. Yang kedua, dapat menghapus dosa-dosa. Yang ketiga, dapat memberi syafaat. Yang keempat, dapat menjadi pribadi yang terbaik. Dan ya, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan semoga kita dapat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca
pagi, siang, sore dan malam. Amin. Amin. Dan kita terus bisa dapat ya mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga ya yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, syukron kepada Ustadz Ali Basauli yang telah menyampaikan tausiah. Semoga isi tausiah yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin.